nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. All of our problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. Don't need much 'cause this is what I believe in. You've broken down all my walls. You should know that I'm not chasing a feeling. We're gonna climb to the top. Sit in the dark, sit in the silence. Let's watch our problems dissolve. Summer nights and you're the one that I dream of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. There's no better place. No better place. No better place. Right next to you. There's no better place. As long as I'm here. No better place. Right next to you. Let's watch the stars ignite. There's no better place. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Summer nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. All of our problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory
stars ignite. There's no better place. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. Capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. Capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Summer nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. All of our problems are small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light as long as I'm here right next to you. Don't need much 'cause this is what I believe in. You've broken down all my walls. You should know that I'm not chasing a feeling. We're gonna climb to the top. Sit in the dark, sit in the silence. Let's let your problems resolve. Summer nights and you're the one that I dream of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the
Let's watch the stars ignite. There's no better place. Feels like the world is right. As long as I'm here right next to you, we'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light. As long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Yang tidak boleh dilakukan. Tadi tugas guru sudah. Sekarang tugas murid. Ya, tugas murid apa? Dan tugas yang tidak boleh dilakukan. Anak laki-laki. Sekarang yang warna hijau. Anak laki-laki tugas murid. Boleh saat belajar, saat upacara, saat di kantin seperti apa boleh, ya. Terus kalau perempuan ya agak keren ini ya, agak keren ini. Silakan ditulis kalau perempuan dan Summer nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. sudah ditempel. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. All of our problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. Kalau perempuan yang tidak boleh. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right. As long as I'm here right next to you, we'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light. As long as I'm here right next to you. Don't need much cause this is what I believe in. You've broken down all my walls. You should know that I'm not chasing a feeling. We're gonna climb to the top. Sit in the dark, sit in the silence. Let's watch our problems dissolve. Summer nights and you're the one that I dream of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right. As long as I'm here right next to you, we'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light. As long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. There's no better place. No better place. Right next to you. There's no better place. As long as I'm here. No better place. Right next to you. Let's watch the stars ignite. There's no better place. Feels like the world
stars ignite. There's no better place. When the world is bright, as long as I'm here right next to you, closer than memory, like a melody. Now I can't see the light, as long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. All of the problems are small. So many nights in your life, don't wanna wake up at all. Let's watch those stars ignite. There's no better place than right next to you. Feels like the world is right, as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can't see the light, as long as I'm here right next to you. Don't need much, 'cause this is what I believe in. You've broken down all my walls. You should know that I'm not chasing a feeling. We're gonna climb to the top. Sit in the dark, sit in the silence. Let's watch our problems resolve. Summer nights and you're the one that I dream of. Don't wanna wake up at Diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya membaca pantun dulu. Siang-siang minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Siang-siang harus semangat. Oke, satu lagi ya. Boleh mana lagi? Pergi ke pasar membeli pepaya. Pulangnya lewat goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Ya, oke. Ya, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Mohon izin saya menyampaikan materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kita belajar bersama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta SDN Cilangkap 8. Materi budaya positif ini adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi, dukungan dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, untuk materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini ada antara disiplin dan disiplin positif. Untuk disiplin di sini biasanya diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan kepatuhan dan cenderung dirasa tidak nyaman karena kepatuhan
dia itu tertib, tapi hanya takut dihukum, ya, karena ada sebuah peraturan. Kalau disiplin positif itu sudah di dalam diri sendiri, sudah ditanamnya dari dalam diri sendiri, tidak ada sudah tertanam di dalam diri dia bahwa dia itu sudah siap untuk melaksanakan kedisiplinan. Mungkin ada yang bisa kasih contoh untuk perbedaan disiplin dengan disiplin positif. Ini ada yang bisa kasih contoh? Ya, contoh perbuatan anak kita misalnya. Kalau disiplin lebih dia takut dihukum misalnya. Kalau disiplin positif dia sudah hari-harinya sudah di dalam hari-hari dia sudah disiplin tanpa memikirkan lagi takut dihukum. Ya, ayo Mama, sekali-sekali disuruh mikir apa gitu. Lalu kakak mau bicara. Ya, terima kasih. Menurut saya disiplin positif yang menurut pengamatan saya ya, mengerjakan PR itu dia secara otomatis dia berpikir harus mengerjakan tanpa ada tekanan lain, itu karena itu termasuk tugas yang harus dikerjakan. Jadi dia dengan sendirinya harus mengerjakan. Untuk disiplin takut karena dihukum, contohnya bisa jadi upacara tidak menggunakan topi atau telat, ya paling ini ketakutan telat masuk sekolah atau dihukum. Terima kasih. Alhamdulillah ya, jadi Pak Roman memberikan contoh untuk disiplin itu yang positif itu anak sudah terbiasa untuk kalau bertanggung jawab mengerjakan PR tanpa harus terpikir bahwa itu takut dihukum gitu ya. Tapi kalau yang disiplin di dalam Pak Roman itu tadi anak-anak memakai topi dan sebagainya itu dia takut dihukum gitu ya. Itu semua kembali lagi ke dirinya masing-masing. Nah, ini diciptakan disiplin positif. Dalam menciptakan budaya positif, kita sebagai pendidik harus dapat membantu murid agar dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi itu motivasi intrinsik itu maksudnya sudah tertanam di dalam diri. Kalau ekstrinsik yang tadi yang karena takut hukuman itu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan William Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, ini nilai-nilai universal ini sudah tidak asing bagi kita ya. Dan nilai kelima ya, Pramuka Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi
diri kita sebagai pengajar di SD Cilangkap 8. Untuk selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini ada 3 teori motivasi. Menurut Jane Dawson itu, kita termotivasi untuk menghadiri ketidaknyamanan atau karena adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini yang lebih bagus menurut Bapak Ibu yang mana? Motivasi kita 1, 2, atau 3? 3 ya? Yang 1 untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapatkan penghargaan, ketiga sudah tertanam di dalam diri sendiri. Ya, jadi dari 3 motivasi ini yang paling bagus adalah yang ketiga. Nah, di sini dijelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Intinya dia motivasinya untuk menghindari atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi dia hanya ingin supaya tidak dihukum saja. Berarti ini termasuk motivasi eksternal. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan sama masih eksternal ya. Jadi kita pada siswa itu kadang memang suka memberikan reward ya, tapi kalau terlalu sering itu jadi tidak membangkitkan kesadaran anak-anak. Jadi dia ingin berbuat baik atau melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah atau motivasi intrinsik dari kita yang tidak tergali. Nah, ini kalau ini mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini lebih ke internal, jadi sudah tertanam di dalam diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, jika ada suatu pelanggaran tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu dia terjadi secara tiba-tiba. Ya, anak-anak murid tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dalam satu arah dari kita sendiri tiba-tiba langsung dihukum. Misalnya saya juga pernah seperti itu ya. Jadi tiba-tiba anak misalnya nggak DPR, misalnya tiba-tiba ya udah keluar kelas, nah itu tiba-tiba langsung dihukum. Nah itu namanya hukuman. Kita langsung dikasih hukuman untuk belajar di luar kelas. Nah, kalau konsekuensi ini ada sesuatu yang disepakati dulu di kelas. Biasanya di awal pembelajaran atau di awal tahun pelajaran. Jadi bertemu terus membuat kesepakatan. Sudah disepakati jika ada yang melanggar nanti ada konsekuensinya jika dia melanggar hal tersebut. Dihukum oleh penghargaan yang tadi saya bilang. Jadi dia mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi maksudnya dia terlalu mengharapkan akan reward. Dan dia melaksanakan sesuatu itu
kelas hampir sama ya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, di sini dijelaskan nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dalam diri. Jadi balik lagi ke peraturan. Kalau peraturan itu gimana? Kalau misalnya dia salah, aku dihukum lebih begitu ya. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, seperti dia saya bilang motivasi intrinsik, dia sudah terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar, sudah tertanam di dalam dirinya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan universal. Biasanya anak-anak diajak berbicara, diajak untuk memberikan pendapat, kesepakatan apa saja yang ingin disepakati keyakinan kelasnya, yang ingin dibuat bersama-sama, lalu nanti diberi kesimpulan. Jadi setiap anak itu berhak untuk memberikan pendapat tentang keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6A. Jadi setiap anak itu membuat masing-masing pendapatnya apa saja, boleh apa saja tentang kelas ya, mulai dari belajar tertib gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini kata-katanya lebih positif, hal-hal positif kata-katanya, misalnya belajar dengan tertib, bukan misalnya tidak ngobrol, itu kan negatif ya, tidak ngobrol pada saat belajar, tapi lebih ke kata-kata positif, belajar dengan tertib gitu ya. Terus di sini anak-anak sudah menempelkan isi-isinya yang mereka sepakati, lalu nanti ditarik dari lurus baru disepakati keyakinan kelasnya. Nah, ini di kelas 6A senantiasa menerapkan hidup bersih, ya, salah satunya ya misalnya mau masuk kelas itu harus lepas sepatu ya, karena kan kadang sepatu dari luar itu suka kotor. Terus membawa wadah makanan sendiri, atau wadahnya memang sudah di kelas, jadi nggak ada yang tertinggal, sudah ditaruh di kelas gitu. Nanti kalau mau dipakai dicuci. Terus menerapkan gratis, biasakan mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih, berperilaku menyenangkan dan menciptakan kenyamanan. Nah, untuk keyakinan kelas ada yang ingin bertanya? Belum? Ayo, kita boleh. Apakah dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, apakah bisa dirubah atau diganti? Untuk keyakinan kelas ini bisa dirubah atau diganti sesuai dengan pelaksanaannya ya. Kalau misalnya tidak efektif, nanti bisa dirubah atau diganti, dibuat kesepakatan bersama lagi ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan kelas tersebut. Ya, kita boleh. Apakah ada hukuman atau yang lainnya apabila anak-anak ini tidak menerapkan keyakinan itu sendiri? Ya, terima kasih Pak.
konsekuensi ya, kalau melanggar tata tertib tersebut ada konsekuensinya, yaitu sanksinya melaksanakan apa. Tuh. Jadi tetap ada sanksinya. Ya, masih kata. Oh iya Ibu. Masih. Nah, tadi kan ada bermacam-macam penghargaan ya. Tapi tadi ada penghargaan hukuman. Itu maksudnya bagaimana? Karena kan kita tahu penghargaan itu kan untuk orang-orang yang bagus gitu kan, benar-benar bagaimana anak yang berprestasi atau gimana, tapi kok bersifat hukuman kalau dijelaskan. Terima kasih banyak Ibu. Jadi penghargaan hukuman itu maksudnya gini, dia terlalu ketergantungan Bu dengan penghargaan. Jika dia melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan penghargaan, jadi dengan sendirinya kayak sebuah hukuman gitu buat dia. Jadi dia tadi tidak kreatif gitu, maunya hanya ada reward gitu, aku nggak mau kalau ada reward baru dia mau. Jadi tidak muncul dari dalam diri sendiri gitu. Kan karena itu dapat penghargaan itu kan. Ya, jadi terus mendapatkan sesuatu reward gitu. Ya, terima kasih. Mungkin cukup untuk selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup: kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Intinya kalau anak kita ada yang istilahnya berperilaku yang tidak baik, jadi dia sebenarnya kebutuhan ini yang perlu dipenuhi oleh dia sendiri. 5 kebutuhan ini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Ya, karena istilahnya kalau kita bilang caper, cari perhatian. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik memberikan kebutuhannya akan merasa tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid dalam membuat pencapaian yang berarti. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini maksudnya pahaman kita dalam menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Biasanya saya terutama ya, tiba-tiba kalau anaknya berantem atau apa langsung dihukum. Ya, ini posisi kita nih, tiba-tiba udah dihukum karena juga kebawa emosi. Satu, itu sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah, ya, suara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Posisi kedua pun saya pernah ya berada di posisi kedua, di mana susah diatur. Saya sampai nangis, Jadi kamu nggak kasihan sama guru. Nanti kalau kamu ada salah, guru gimana? Kalau sekolah aku pokoknya senang ya kalau guru dimarahin kepala sekolah. Itu kan dia membuat rasa bersalah. Saya pun nangis, jadi anak-anak nangis. Ternyata pas pulang dia ikutan sampai ke rumah. Kalau pada nanya, ibu kenapa anak saya
janji mau berubah apa enggak gitu. Terus kalau manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, biasanya ini berbicara ke kakak misalnya ya, terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, berdasarkan 5 posisi ini yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Jadi dari 5 posisi kontrol ini 5 ya, posisi 5 ya, memang ini terkadang untuk 5 ini juga saya masih belajar untuk menjadi posisi di 5 ya, rekannya kadang saya juga jadi penghukum, kadang jadi teman ya, tapi untuk jadi 5 kita masih sama-sama belajar, karena ya memang yang membuat posisi kontrol ini seorang psikolog gitu. Jadi nanti ini pun bisa kita terapkan ke anak kita di rumah ya, untuk cara kita berpekal ya, kita jangan sampai emosi juga, maksudnya berarti di posisi 5 kita tanya dulu baik-baik ya, intinya mengarahkan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Ini segitiga restitusi, tahapan untuk mengatasi anak-anak yang melakukan kesalahan. Satu tadi, ini segitiga restitusi ini mengarah ke sebagai manajer. Pertama, menstabilisasikan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Baik, jadi kita biasa tadi wawancara dulu kenapa apa yang dilakukan gitu ya, dibuat redam dulu anaknya. Kita seperti biasa insya Allah sih sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Di sini stabilisasi identitas itu ya ini lebih ke menanyakan kenapa kamu seperti itu. Saya wajar, memang guru kalau sedang emosi pasti seperti itu. Pokoknya menggali dulu, menggali ke anak. Di sini kata-katanya misalnya berbuat salah tidak apa-apa, bukan berarti besok salah lagi gitu ya, maksudnya berusaha menahan pikirannya dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya itu juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik dari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin cari solusi permasalahan ini. Nah, kamu berhak seperti ini, gitu ya. Atau kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, ini untuk validasi tindakan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya. Ya, dan di sini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar ada aturan yang sikapnya baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kata-katanya untuk validasi tindakan seperti ini ya, contohnya misalnya kalau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya Bu, ini Bu, gini karena kamu suka seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, untuk yang ketiga, balik lagi ke keyakinan. Jadi sudah mengarah ke keyakinan. Dengan kamu melakukan ini, adakah keyakinan yang kamu langgar? Nanti kan buat apa? Digali dulu apa dia merasa bersalah. Bisa ada keyakinan yang dilanggar. Itu ketika ada yang dilanggar, adakah yang harus diperbaiki? Nanti ya, maksudnya diarahkan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk caranya, apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai
nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangkan kita dengan kelas kita yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, demikian dari saya. Jadi itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berjumpa budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pantun lagi. Udah ditutup tapi pantun dulu. Ya, hari Senin ke Kota Tua. Hari Kuda membawa saya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya.